Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Adrian Sabagus Haryanto. Di sini saya bakal jelasin gimana caranya pakai Simulink di DC Motor Position. Oke, sebentar. Oke, pertama mungkin aku bakal jelasin di rangkaian armaturnya bahwa kita punya di sini punya ada R sebagai hambatan, ada L ada sebagai induktansi, ada V sebagai tegangan, dan ada theta di sini sebagai sudut, ada torsi juga sebagai T. Lalu E ini adalah GGL balik, lalu yang B adalah damping, theta dot adalah kecepatan sudut, terus yang I adalah arus dari armaturnya sendiri. Lalu juga di sini juga sudah diberikan parameter-parameter yang ada. Maka untuk sebagai awalan kita mengenalkan parameter yang ada dulu. Saya berikan juga uji start sama dengan 3,2294 E minus 6, terus B-nya itu sama dengan 3,5 E pangkat minus 6. Terus kita pengenalan B, kita pengenalan variabel KE sama dengan 0,0274 ke nilai C itu sama dengan 0,0274 juga. Terus nilai R itu sama dengan 4, nilai L itu sama dengan 2,75 E pangkat minus 6. Pengenalan variabel yang ada, diketahui bahwa hubungan T itu sama dengan nilai KT dan kali I. Terus PGL balik juga sama dengan nilai KI dan theta dot. K nilai K sama dengan nilai KT dan nilai KE. Sama juga nilai K sama dengan nilai KT. Error dan KT dan KT. Oke, variabel yang dibutuhkan sudah ada di workspace ini kelihatan. Baru masuk kita ke Simulink. Nah, kita ke blank mode. Pertama kita akan membuat model dengan ini juga ada hukum Kirchhoff. Kita akan memodelkan integral percepatan rotor terhadap perubahan arus armaturnya. Jadi double integral dari kuadrat theta per dt kuadrat dt sama dengan integral dt d theta per dt dt sama dengan theta. Nah, integral di per dt sama di per dt dt sama dengan i. Nah, buat apa namanya, buat bikin simulation modelnya, kita bikin simulasi. Kalau kita bisa masukkan pertama di integrator bloknya, di dari library Simulink continuous dari integrator, kita masuk integrator,
Oke, sorry delay. Lanjut kita bikin garisnya. Yang outputnya itu di D per dt theta. Di sini D per dt theta. Yang inputnya itu adalah D kuadrat per dt kuadrat theta. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke creator block. Kita diklik kata ya. Copy creatornya. Lalu kita labelin kan disambung. Lalu kita labelin garis outputnya itu adalah theta. Lalu setelah itu kita bisa copy lagi integrator. Copy lagi taruh atas. Lalu di garis inputnya itu ada dt d per dti garis label d per dti. Outputnya adalah lanjut kita ke next step. Kita bakal aplikasikan hukum Newton dan hukum Kirchhoff pada motor system. Jadi J kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan T min B d theta per dt. Itu menjadi D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan 1 per J KTI min B d theta per dt. LDI dt sama dengan min RI T min E. Jadi DI per dt sama dengan super L min RI plus V min KB d theta per dt. Lalu percepatan sudut itu sama dengan super J jumlah dua aturan tadi negatif. Lalu derivatif dari arusnya itu sama dengan super L kali dengan penjumlahan 3 aturan, 1 positif dan 2 negatif. Nah, dari situ kita bisa bikin pertama kita masukkan gain gain ada 2, sorry. Pertama kita guna untuk percepatan sudutnya kita rubah nilainya menjadi 1 per J. Oke. Lalu setelah itu kita ganti label itu jadi inersia. Setelah itu kita ngedit lagi gain yang satunya itu misalkan super L jadi berarti in
daftar instansi juga. Habis itu berarti kita masukkan adblock. Block itu ada di sini. Yang pertama itu pertama itu kita bikin plus min. Yang kedua adalah min plus min. Oke, habis itu baru kita susun nanti di atas di RDTI ini. Sambungkan dengan D kuadrat per D kuadrat theta, disambungkan ke RCA. Setelah sampai sini, mari kita naik. Kita akan menambahkan torsi dari mempresentasikan sama Newton. Pertama, kita akan menambahkan damping torsinya. Pertama, kita bisa menggunakan gain juga. Aja dari sini. Kita paste, terus kita rotate menggunakan kontrol I. Terus ini kita namakan damping ya. Kita namakan damping. Karena menjadi B. Lalu setelah itu kita sambungkan damping ini kita sambungkan ke G per D theta. Nah, sambungkan di sini. Terus itu yang outputnya sendiri kita sambungkan ke headset. Lalu kita juga bikin gain lagi untuk menambahkan torsi pada armature. Kita copy lagi. Oke, kita namai di sini variabelnya sebagai K. Oke, kita di sini namai sebagai KT. Kita label KT. Nah, ini tuh nanti akan nyambung X positif. Terus disambungkan dengan integrator tadi. Terus lanjut, kita akan menggunakan nilai voltase yang merepresentasikan teman Kirchhoff tadi. Kita bisa menggunakan gain. Lalu, nah kita bikin gain dulu. Gain lalu kita flip lagi. Lalu kita rubah nilainya menjadi R. Oke, dan terus labelnya kita beri nama resistance.
Terus untuk inputnya sendiri diambil dari I. Dan outputnya nyambung ke negatif F di sini. Nah, baru setelah itu kita akan menambahkan GGL balik pada motor. Kita juga bisa pakai gain. Kita rubah ini jadi K dan kita labelin di sini KE. Pasang negatif dan di DT per DT theta. Nah, ini. Nah, sekarang berarti kita tinggal menambahkan input dan output dari Simulink browser library. Kita bisa buka Simulink, terus kita masuk ke bagian port. Ada ini satu dan yang sendiri kita akan taruh di sini. Dan ke F1. Terus kita ganti sebagai label ada voltase atau tegangan. Dan outputnya adalah position. Tujuan kita di awal. Nah, untuk biar terlihat lebih simpel ya, kita bisa drag semua, lalu kita klik kanan, kita pilih create subsystem from selection. Nah, subsystemnya sudah terjadi. Nah, udah jadi untuk yang menggunakan Simulink. Lalu yang kedua, kita akan membuat model menggunakan Simscape. Sama, masih kita dalam satu Simulink ini, kita akan menggunakan Simscape. Nah, buat itu yang pertama kita siapkan adalah pertama DC motor block, Simscape, terus electronics, motor and driver, atau ratasan motor, tapi DC motor. Oke, sudah masuk. Lalu setelah itu kita ada seperti DC motor, lalu kita siapkan current sensor block, Simscape foundation, electrical, di electrical sensor, pilih current sensor ya.
kita juga nyiapin control voltage source block, mana itu lokasinya ada di foundation library electrical source. Lalu kita juga nyiapkan 3 PS Simulink converter block, mana lokasinya ada di utility. Kita pilih tadi atau PS Simulink converter. Kan 3 ya. Kita siapkan. Terus setelah itu kita nyiapkan electrical reference block di Simscape Foundation Library, electrical element. Nah, oke. Terus setelah itu menyiapkan ideal rotational motion sensor lokasi di Simscape Foundation. Terus juga ada udah benar share dan layar oke sampai ideal ya, ideal foundation mechanical electrical element. Sorry, mechanical sensor optional. Itu kita masukkan lagi mechanical rotation reference dari mechanical sensor library. Lagi rotation element mechanical rotation element. Oke, udah, dan 3 out block dan 1 in block di Simulink tentunya. Ini 1 Oke, kalau sudah semuanya, kita bakal atur di settingan DC motornya. Di itu adalah armature resistance, kita isi 4 ohm. Terus armature resistance atau L itu nilainya adalah 2,75. Oke banget nilai semua. Terus untuk back EMF-nya itu ada di nilai letaknya yaitu 0,0234. Ya, by damping value
Terus mechanical-nya, rotor inersianya kita ganti ke kilogram ya, per kuadrat. Itu adalah J 3,2284 pangkat minus 6. Lalu roof dampingnya sendiri adalah 3,7 pangkat minus 6. Nah, dampingnya benar, nah ini satunya udah benar, oke. Apply. Nah, berarti sekarang kita tinggal menyusun. Pertama kita mulai dulu dari input ada voltage, ambil voltage. Ya, jadi sorry, udah voltage, terus kita sambungkan dengan uh, simulink PS converter. Sambungkan input voltage. Oh ya, jadi kita ketinggalan masukin simulink PS converter ya. Jadi kita cek di tingkat utilities. Nah, baru nanti dari input ini bisa ke bagian converter. Baru lanjut susun dari simulink PS converter ke control voltage source-nya. Nah, itu kita masuk ke current sensor. Kita taruh gitu. Terus dari control voltage source ini kita sambung ke current sensor. Current sensor, terus ke bagian yang negatif kita sambung ke PS simulink. Sambung. Ini akan current. Habis itu kita sambung dari current sensor ke DC motornya.
Berdasar ke disimulasi juga. Terus di simulator ini kita nyambung ke ideal rotational RPR. Nah, terus itu kita sambungkan dengan mechanical rotational. Nah, terus untuk yang W nih, untuk yang W terus sambungan lagi ke PS simulink converter dan output satunya lagi sebagai position position. Nah, kita juga bisa sambung. Karena ada dana position, kita position itu kita melakukan lagi PS simulink ini di ideal dari rotational. Outputnya adalah skip. Outputnya ini adalah sebagai skip. Nanti juga di sini skip position adalah current. Yang nilai C ini sambungkan ke C juga. Terus baru kita sambungkan, ya kita juga perlu masukkan, bukan pertama electrical reference dulu, jadi electrical reference dulu. Solver configuration. Lalu untuk menyederhanakannya tentu tadi kan nilainya udah kita masukin, biasa kita drag semua. Create subsystem. Nah, udah jadi position dan speed. Lalu yang terakhir ada kita bisa membuatkan model menggunakan LTI representation. Pertama kita masukkan dulu di command window A, B, C, D-nya. Setelah itu kita bisa susun menggunakan LTI yang kita ambil dari Simulink Library Browser, masuk ke Connection Toolbox dan masukkan ke LTI System. Masukkan ke Simulink ini. Lalu kita masukkan juga input dan outputnya. Di awal tadi kita beli input, sorry, ini tekan output. Nah, untuk di ini kita sambungkan lagi di
kita di LTI itu kita rubah namanya jadi S motif apply grafik oke kita pilih college juga ya, satu itu untuk yang LTI sistem juga sudah selesai jadi kita di sini menggunakan tujuannya adalah kita menggunakan mulai lalu kita akan model Teamscape dan yang satu adalah LTI sistem. Mungkin itu sedikit dari saya. Sekian video ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.